Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elika Bizalasmana Saragi dengan NIM 123402112. Di sini saya dari program studi Bimbingan Konseling Islam semester 5 kelas C. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologis Kriminal. Di sini saya akan membahas materi kelompok 12 yaitu perkembangan kejahatan di Indonesia dikaitkan dengan psikologis kriminal. Kejahatan yang berkaitan dengan psikologis kriminal di Indonesia itu ada 6. Yang pertama itu white collar crime, di mana white collar crime ini pertama kali dikenalkan oleh Edwin H. Sutherland pada dekade 1940-an di Amerika Serikat. Kemudian timbullah di Indonesia dengan terjemahan yaitu kejahatan kera putih atau kejahatan berdasi. Maksud dari white collar crime ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan berstatus sosial tinggi atas dasar jabatannya, sehingga dia mudah melakukan kejahatan dengan kewenangan dan kekuasaan yang ada pada jabatannya. Adapun tipologi dari white collar crime ini, tipologi pertama itu dilihat apakah ia berstatus sosial tinggi atau tidak. Jika iya, maka ia termasuk ke dalam golongan white collar crime. Tipologi kedua dilihat apakah kejahatan ini memerlukan bidang komputerisasi atau tidak. Nah, tipologi yang ketiga ini dilihat apakah kejahatan ini hanya menguntungkan individu saja atau kelompok. Adapun contohnya. Nah, salah satu bentuk kejahatan white collar crime yang saya ambil yaitu korupsi, di mana salah satunya yang saat ini sedang marak yaitu Kepala Dinas Sosial Samosir ditangkap akibat korupsi dana bantuan banjir sebesar 1,5 miliar. Nah, Kejaksaan Negeri Samosir resmi menetapkan Kepala Dinas Sosial dan PMD Samosir sebagai tersangka korban korupsi bantuan banjir sebesar 1,5 M. Nah, akibat dari perbuatan ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 516 juta. Nah, mengapa ini menjadi salah satu bentuk kejahatan white collar crime? Karena dia memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Dinas Sosial di Samosir untuk mengkorupsi uang yang seharusnya untuk korban banjir tapi diperuntukkan untuk kebutuhan kepribadiannya. Kedua itu ada blue collar crime. Pertama kali kenal pada tahun 1920-an di Amerika Serikat yang dikhususkan untuk buruh-buruh manual yang mana berstatus sosial rendah. Nah, blue collar crime ini berbanding terbalik dengan white collar crime karena white collar crime tadi adalah orang yang melakukan kejahatan atas dasar status sosial yang tinggi, sedangkan blue collar crime ini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan dengan status sosial rendah untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Nah, blue collar crime ini sering kali mudah dipahami oleh masyarakat, sedangkan white collar crime ini adalah kejahatan yang sulit dipahami, kompleks, dan sulit dihukum. Makanya, untuk memberantas kejahatan yang ada di instansi atau di pemerintah, kita perlu memberantas kejahatan white collar crime terlebih dahulu daripada blue collar crime. Karena bisa kita kaitkan bahwasannya blue collar crime itu adalah dampak dari korban dari kejahatan blue collar crime. Contohnya tadi ada ini. Contohnya tadi kan ada korupsi dari kepala dinas sosial. Nah, itu kan berdampak sekali terhadap masyarakat yang membutuhkan. Nah, adapun contoh dari blue collar crime yaitu ini adalah salah satu bentuk kejahatan blue collar crime yang ada di Padang pada periode Januari sampai Juli tahun 2025. Kasusnya itu seperti pencurian, penganiayaan, pengkeroyokan, penipuan, penggelapan, KDRT, atau kepemilikan senjata tajam dan lainnya. Nah, itu tuh dikhususkan pada kejahatan yang berstatus sosial rendah. Mengapa begitu? Karena masyarakat tuh mengira bahwasanya orang-orang yang melakukan ini disebabkan oleh perekonomian yang rendah. Jadi, ini tuh termasuk ke golongan kejahatan blue collar crime. Dia tuh ada kejahatan terorganisasi, di mana kejahatan ini sulit diberantas karena memiliki jaringan yang kuat terhadap banyak orang. Kejahatan terorganisasi ini adalah sekelompok orang yang melakukan kejahatan dengan terorganisasi karena melibatkan dirinya dan pelanggaran hukum demi keuntungan secara ilegal. Nah, adapun contoh dari kejahatan ini sendiri yang saya ambil yaitu penyediaan jasa pelacur. Adapun contoh lain yang tingkat negara yaitu seperti penjualan perempuan ke Jepang dan Thailand, penjualan bayi ke antar negara, atau tingkat penjualan atau narkotika secara transnasional.
Yang keempat itu ada kejahatan transnasional, di mana kejahatan ini dilakukan oleh sekelompok orang atau sekelompokan orang untuk melakukan kejahatan yang saling tersistematis, terkoordinasi untuk menjalankan tugas masing-masing. Nah, kejahatan ini juga sulit diberantas karena banyak memiliki jaringan luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena kejahatan transnasional ini juga kejahatan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, tidak hanya di dalam negara melainkan juga di luar negeri. Nah, salah satu bentuk contohnya yaitu di sini ada salah satu bentuk kejahatan korporasi, yaitu menggelapkan uang perusahaan ratusan juta. Nah, mengapa ini menjadi salah satu bentuk kejahatan korporasi? Karena dia mengakibatkan kerugian dan kecurangan di dalam perusahaan. Pertama itu ada kejahatan korporasi, di mana kejahatan ini adalah penyimpangan yang ada di dalam perusahaan. Bentuk lain dari white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasi, orang-orang yang ada di perusahaan. Nah, adapun elemen-elemen dari kejahatan korporasi ini yaitu ada penyesatan, manipulatif, kecurangan, atau penyembunyian fakta yang ada di dalam perusahaan tadi. Nah, adapun contoh dari kejahatan korporasi ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional di luar negeri, yaitu perdagangan manusia dan sarang judi online, sehingga meminta netizen ASEAN untuk memboikot 3 negara, yaitu Kamboja, Myanmar, Laos, yang mana 3 negara ini adalah menjadi top 3 negara yang memperjualbelikan manusia dan sarang judi online. Nah, ini adalah salah satu kasus yang dialami oleh warga negara Indonesia terhadap perjualbelian manusia tadi, yaitu diiming-imingi gaji tinggi ratusan WNI jadi korban online scam di Myanmar sebanyak 54 orang. Nah, ini tuh pada awalnya mereka diiming-imingi gaji yang besar, namun pada kenyataannya mereka diperjualbelikan di negara Myanmar tadi. Untungnya pemerintahan Indonesia tadi cepat menanggulangi pada kasus ini sehingga 54 orang telah diselamatkan dan dipulangkan. Nah, yang terakhir atau yang keenam nih ada kejahatan tanpa korban. Nah, sebenarnya kejahatan ini adalah kejahatan tunggal yang mana pelaku menjadi korban dan korban menjadi pelaku. Nah, kejahatan tanpa korban ini adalah tindak pidana yang tidak merugikan orang lain atau properti lain yang secara sengaja dilakukan oleh antar orang dewasa. Nah, salah satu bentuk contohnya itu seperti penggunaan narkoba tingkat minim, yaitu untuk menenangkan pemikiran orang-orang dewasa tapi dikonsumsi secara minim sekali. Nah, itu kan juga menjadi bentuk kejahatan tapi yang berdampak pada dirinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk kejahatan tanpa korban, yaitu anak-anak korban narkoba ringan. Mengapa ini menjadi salah satu bentuk kejahatan tanpa korban? Karena dia pelaku sekaligus si korban. Dia sengaja menggunakan narkoba secara ringan untuk kepentingan kepribadian dia dan menjadi korban atas dasar penggunaan narkoba. Nah, sebenarnya itu bukan hal yang sangat diwajarkan, tidak. Karena semakin sering dia menggunakan narkoba walaupun dengan tingkat yang minim, maka dia akan semakin kecanduan dan kemungkinan besar tingkat jumlah narkoba yang ia gunakan akan semakin meningkat juga. Yang tadinya ringan, maka akan semakin berat dia konsumsi dan semakin kemungkinan juga ketergantungan. Itulah tadi bentuk-bentuk kejahatan di Indonesia yang berkaitan dengan psikologis kriminal. Nah, apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.